2 Maret 2026. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang kini modern dan penuh kehidupan, kita diingatkan pada sejarah panjang yang membentuk identitas bangsa ini. Lebih dari 80 tahun sejak jalan-jalan Surabaya bermandikan darah para pahlawan, gema perjuangan mereka masih membentuk Indonesia. Setiap sudut kota menyimpan kisah keberanian yang tak lekang oleh waktu. Pertempuran Surabaya, yang mencapai puncaknya pada 10 November 1945, lebih dari sekadar bentrokan, itu adalah kawah Chandra di muka yang menempa tekad bangsa. Disinilah semangat persatuan dan pengorbanan diuji tanpa ampun. Dunia melihat bahwa kemerdekaan Indonesia, yang diproklamasikan pada 12 Agustus 1945, bukanlah janji kosong. Setiap tetes darah dan air mata menjadi bukti nyata tekad rakyat Indonesia. Warga biasa, pelajar, pekerja, petani, bangkit sebagai pejuang, hanya berbekal patriotisme yang membara. Mereka meninggalkan kenyamanan demi cita-cita kemerdekaan. Melawan segala rintangan, semangat kebebasan mereka menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dunia. Mereka membuktikan bahwa keberanian bisa lahir dari siapa saja. Kita akan menelusuri peristiwa-peristiwa, kedatangan pasukan sekutu yang membawa ketegangan dan harapan baru di tengah kekacauan pasca kemerdekaan. Provokasi yang menyulut kemarahan Surabaya, memicu gelombang perlawanan yang tak terelakkan. Dan suara-suara seperti Bung Tomo yang menggalang perlawanan. Kata-kata mereka membakar semangat rakyat untuk bertahan hingga titik darah penghabisan. Kita akan melihat bagaimana pengkhianatan, keberanian, dan keputusan-keputusan sulit mewarnai setiap detik perjuangan. Dan pengorbanan mengubah Surabaya menjadi simbol pembangkangan. Kota ini menjadi saksi bisu harga mahal sebuah kemerdekaan. Meskipun kota itu jatuh, biaya kemenangan bagi Inggris sangatlah besar. Perlawanan rakyat Surabaya mengguncang dunia dan menginspirasi bangsa lain. Perlawanan itu mengirim pesan, kemerdekaan Indonesia tidak bisa ditawar. Semangat itu terus hidup hingga hari ini. 10 November menjadi hari pahlawan, hari untuk menghormati semua yang berjuang demi kedaulatan Nusantara. Setiap tahun, kita mengenang jasa mereka dengan penuh rasa hormat. Ini adalah kisah bagaimana perjuangan sebuah kota mengubah takdir bangsa. Mari kita telusuri bersama jejak-jejak sejarah yang membentuk Indonesia merdeka. Berakhirnya Perang Dunia II tidak membawa kedamaian bagi Indonesia, hanya kekosongan kekuasaan. Kota-kota besar seperti Surabaya dipenuhi ketidakpastian, dan rakyat menanti masa depan yang belum jelas. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, tetapi pasukan sekutu datang dengan agenda mereka sendiri. Harapan rakyat Indonesia untuk merdeka diuji oleh kehadiran kekuatan asing yang kembali. Pasukan Inggris, dengan dalih melucuti tentara Jepang, mendarat di Surabaya, ditemani oleh Nika kolonial Belanda. Mereka membawa serta ambisi untuk mengembalikan kekuasaan kolonial di tanah air. Bagi bangsa Indonesia, kembalinya Belanda di bawah perlindungan Inggris adalah pengkhianatan, ancaman terhadap kebebasan yang telah susah payah diraih. Rakyat merasa dikhianati oleh janji kemerdekaan yang baru saja mereka raih. Ketegangan mencengkeram Surabaya saat pasukan Inggris dipimpin oleh Brigadir Malabi mendarat pada 25 Oktober 1945. Suasana kota berubah menjadi penuh kewaspadaan dan kecemasan. Gencatan senjata yang tidak pasti tercapai. Inggris tidak akan melucuti milisi Indonesia. Tapi kepercayaan cepat runtuh, karena kedua pihak saling curiga dan siap bertindak jika situasi memanas. Inggris mulai menduduki situs-situs strategis dan membebaskan perwira-perwira Belanda, secara langsung menantang otoritas Republik. Tindakan ini memicu kemarahan dan perlawanan dari rakyat Surabaya. Bagi arek-arek Surabaya, ini bukanlah misi penjaga perdamaian, ini adalah awal dari serangan kolonial baru. Mereka bersumpah untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara. Kota itu bersiap, tidak mau menyerahkan kemerdekaannya. Warga dari berbagai lapisan masyarakat bersatu, membangun barikade dan mempersiapkan perlawanan. Panggung telah diatur untuk konfrontasi. Setiap sudut kota menjadi saksi ketegangan yang semakin memuncak. Surabaya tidak akan tinggal diam saat kebebasannya terancam. Semangat juang rakyat Surabaya menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Kesepakatan rapuh antara Gubernur Soeharjo dan Brigadir Malabi hampir tidak bisa menutupi kemarahan yang membara di kota. Di balik meja perundingan, ketidakpercayaan dan kecurigaan tumbuh, karena rakyat Surabaya merasa janji-janji kemerdekaan yang diberikan sekutu mulai dilanggar.
Rakyat Surabaya, yang sangat melindungi kebebasan yang baru mereka dapatkan, menolak untuk dilucuti. Mereka berjaga siang dan malam, menjaga setiap sudut kota dengan tekad yang tak tergoyahkan. Pada 27 Oktober 1945, pesawat-pesawat Inggris menjatuhkan ultimatum. Serahkan semua senjata dalam waktu 48 jam, atau akan ditembak di tempat. Selebaran-selebaran itu jatuh seperti ancaman di atas kepala warga. Penghinaan itu terlalu besar. Kemarahan meledak menjadi perlawanan bersenjata. Rakyat menolak tunduk pada tekanan asing. Bentrokan meletus, meningkat menjadi pertempuran di seluruh kota. Setiap jalan dan gang menjadi saksi perjuangan sengit. Pejuang Indonesia, yang dipicu oleh kemarahan, melancarkan serangan ke posisi-posisi Inggris, mengubah Surabaya menjadi zona perang. Semangat juang mereka membara, tak gentar menghadapi bahaya. Inggris, yang mengharapkan kepatuhan, mendapati diri mereka dikepung oleh musuh yang gigih. Mereka terkejut oleh perlawanan yang begitu keras dan tak terduga. Jalan-jalan kota menjadi medan pertempuran, impian pelucutan senjata secara damai hancur. Kota berubah menjadi labirin penuh bahaya. Dengan banyaknya korban yang terus bertambah, Komando Inggris bergegas mencari solusi politik. Namun, tekanan di lapangan membuat segalanya semakin rumit. Tembakan pertama telah dilepaskan, perdamaian hilang, suara senjata kini menggantikan harapan dialog. Surabaya kini diambang perang habis-habisan. Kota pahlawan bersiap menghadapi babak paling menentukan dalam sejarahnya. Dengan Surabaya dalam kekacauan, Presiden Soekarno dan para pemimpin puncak terbang untuk menengahi gencatan senjata. Kehadiran mereka meredakan ketegangan, dan gencatan senjata yang rapuh dinegosiasikan. Namun ketidakpercayaan dan komunikasi yang buruk membuat kota tetap tegang. Pada 30 Oktober, di Jembatan Merah, upaya Brigadir Malabi untuk menegakkan gencatan senjata berakhir dengan bencana. Konfrontasi dengan milisi Indonesia lepas kendali, sebuah tembakan terdengar, kekacauan meletus, dan Malabi tewas. Inggris melihat ini sebagai pembunuhan. Indonesia mengklaim itu adalah tembakan silang. Bagaimanapun, kematian Malabi menandai titik tidak bisa kembali. Inggris menuntut pembalasan. Surabaya bersiap menghadapi badai yang akan datang. Kematian Malabi mengejutkan Komando Inggris. Bertekad untuk membalasnya, mereka menyiapkan serangan besar-besaran. Kapal perang dan pesawat tempur pembom mengepung Surabaya. Bala bantuan berdatangan. Pada 9 November, Mayor Jenderal Mansert mengeluarkan ultimatum keras menyerah sebelum subuh atau menghadapi kehancuran total. Tuntutannya jelas, pemimpin Indonesia harus menyerah, semua pejuang melucuti senjata, atau kota akan diserang. Jawaban Surabaya adalah pembangkangan. Gubernur Sorjo menolak ultimatum itu, bersumpah untuk mempertahankan kota sampai titik darah penghabisan. Rakyat bersiap untuk berperang, menolak untuk kembali ke pemerintahan kolonial. Saat malam tiba, Surabaya menunggu fajar dan perang. Nasib kota akan ditentukan saat matahari terbit. Saat tenggat waktu semakin dekat, satu suara menggalang Surabaya Bung Tomo. Melalui radio pemberontakan, kata-kata berapi-apinya menjadi detak jantung perlawanan. Dia menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk memilih kebebasan atau kematian, menyerukan iman dan kebanggaan nasional. Selama darah Indonesia mengalir merah, kita tidak akan pernah menyerah, gertaknya. Seruannya, merdeka atau mati, menjadi seruan revolusi. Pidato Bung Tomo mengubah ketakutan menjadi keberanian, menyatukan para pembela kota. Dia memberi harapan kepada pelajar, pekerja, dan petani, meyakinkan mereka bahwa perjuangan mereka adil. Saat tank-tank berdatangan, semangat Surabaya tak terpatahkan. Kota itu siap berjuang demi jiwanya. 10 November 1945. Inggris melancarkan serangan dahsyat saat fajar. Meriam Angkatan Laut dan pembom menghantam Surabaya, mengubah bangunan menjadi puing-puing. Pemboman itu dimaksudkan untuk mematahkan semangat para pembela, tetapi itu hanya menguatkan tekad mereka. Saat pasukan Inggris dan India maju, mereka menghadapi perlawanan sengit dari arek-arek Surabaya. 20.000 tentara dan lebih dari 100.000 warga sipil melawan dengan apapun yang mereka miliki. Senapan, bambu runcing, tekad murni. Setiap jalan menjadi benteng, setiap gang, jebakan. Inggris mengharapkan kemenangan cepat, tetapi mendapati diri mereka berada dalam perang kota yang brutal. Pejuang Indonesia menggunakan taktik gerilya, menyergap tank dan menyerang dari bayang-bayang. Pertempuran itu brutal, seringkali baku hantam,
Keberanian para pembela Surabaya mengejutkan bahkan pasukan Inggris yang berpengalaman dalam pertempuran. Kota itu menolak untuk menyerah. Pertempuran berkecamuk selama 3 minggu tanpa henti. Rencana Inggris untuk kemenangan cepat runtuh saat Surabaya menjadi medan perang yang mengerikan. Bangsa Indonesia yang kalah senjata menggunakan pengetahuan mereka tentang kota untuk melakukan pertahanan heroik. Warga sipil dan pejuang menyatu menjadi satu, melawan jalan demi jalan. Kekuatan tembakan Inggris menghancurkan lingkungan, tetapi perlawanan tetap ada. Korban melonjak, ribuan warga Indonesia, banyak di antaranya warga sipil, kehilangan nyawa. Kerugian Inggris juga besar. Kota itu hancur, tetapi semangatnya bertahan. Pada akhir November, perlawanan terorganisir memudar, tetapi pertempuran berlanjut di pedesaan. Inggris mengklaim kemenangan, tetapi biayanya sangat besar. Perjuangan Surabaya menginspirasi bangsa dan dunia. Pertempuran itu kalah, tetapi perang kemerdekaan terus berkobar. Jatuhnya Surabaya adalah kemenangan strategis bagi Indonesia. Dunia melihat sebuah bangsa yang bersedia berjuang demi kebebasannya, bukan koloni yang harus direbut kembali. Simpati dan dukungan tumbuh untuk perjuangan Indonesia, memaksa Belanda dan Inggris untuk mempertimbangkan kembali. Pertempuran itu menyatukan bangsa Indonesia, menempa identitas nasional yang berakar pada pengorbanan dan keberanian. 10 November menjadi Hari Pahlawan, simbol persatuan dan pembangkangan. Hari ini warisan itu tetap ada, merdeka atau mati, kebebasan atau kematian, tetap menjadi seruan bangsa. Reruntuhan Surabaya melahirkan legenda yang menginspirasi generasi. Kehendak rakyat yang bertekad untuk bebas terbukti lebih kuat dari kekaisaran manapun.